Kita nggak tahu akhir kita kapan. Ya, kalau kita tahu enak ya. Ya, kita misalnya mau meninggalnya ya 2 tahun lagi. Nanti di tahun-tahun terakhir kita ya menjadi hamba Allah yang baik terus. Begitu. Ya kalau bisa udah tinggal 2 hari lagi kita kagak mau kemana-mana dah. Ya kita zikir aja dah. Tapi kan yang namanya akhir kehidupan manusia nggak ada yang tahu. Ya sementara yang dinilai itu tuh akhirnya. Nah makanya kita disuruh terus melakukan kebaikan ya sampai akhir kehidupan kita. Makanya kata pengarang kitab wa innal a'mala bil khawatim. Jadi ya amal-amal itu di akhir, dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat daripada Imam Muslim yang datangnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la ya'malu zamanat tawila bi amali ahli jannati summa yuhtamu lahu bi amali ahlin nar. Na'udzubillah min zalik. Kata Nabi, hadisnya sahih nih, riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya ada orang sungguh dia beramal dalam waktu yang lama, bertahun-tahun amalannya amalan orang sorga. Berarti kalau amalan orang sorga amalnya apa? Baik, ibadah, amalnya amal solih, itu amalan penduduk sorga. Sungguh orang ini lama benar, dalam waktu yang sangat panjang amalannya ya ahli sorga, kebaikan. Kemudian ditutup ya akhir kehidupannya dengan amalan penduduk neraka. Na'udzubillah min zalik. Makanya kita selalu minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan kita ini nanti di akhir ya husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wala taj'alni ya Allah su'al khatimah. Jangan sampai kita su'ul khatimah. Karena dalam hadis Nabi ada orang ya lama benar, bertahun-tahun dia amalannya amalan bagus, amalan ahli sorga. Ketika mau meninggal dunia ditutup amalannya dengan amalan penduduk neraka. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa innar rajula, dan sungguh ada seseorang la ya'malu zamanat tawila, dia beramal lama amalannya sudah bi amali ahli nari, dengan amalan penduduk neraka. Ada lagi kebalikannya kata Nabi, ada orang lama benar amalnya amalan yang enggak bagus, ya amalan ahli nar, ya amalan penduduk neraka. Summa yuhtamu lahu amaluhu bi amali ahli jannati, kemudian ditutup amalannya dengan amalan penduduk sorga. Itu yang disebut akhirnya baik. Ya, dia termasuk husnul khotimah, masuk sorga. Nah itu hadis ini Nabi sampaikan, ternyata ada contoh-contohnya, nanti dijelaskan. Ya ada contoh-contohnya ya yang awalnya baik, makhluk Allah, tapi akhirnya jadi jelek. Ya itu nanti dicontohkan. Wafil Bukhari, kemudian ada hadis di dalam kitab Imam Bukhari ya marfu'an, hadisnya marfu. Kata Rasulullah ya sabdanya begini, innal abda la ya'malu bi amali ahli nari, sesungguhnya manusia sungguh beramal dengan amalan penduduk neraka. Wa innahu min ahli jannati, sungguh dia itu sebenarnya penduduk sorga. Ada juga yang begitu, orang ini ya catatannya ya penduduk sorga, tapi amalannya masih amalan penduduk neraka mulu. Nah ini berarti dia nanti di akhir-akhir ya Allah kasih taufik hidayah sehingga melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian dia meninggal dunia. Nah disinilah makanya kita nggak boleh suudzon sama orang. Ya kita jangan ngaku kita yang paling benar. Ya ada orang berbuat dosa maksiat, kita hinakan mereka. Mungkin kita nggak tahu, setelah itu dia dapat taufik, dapat hidayah, kemudian dia bertaubat, bisa lebih baik dari kita. Nah begitu. Jadi artinya kita harus selalu menanamkan husnudzon.
Tanamkan prasangka-prasangka yang baik kepada saudara-saudara kita. Walaupun kita lihat dia berbuat dosa, berbuat maksiat, jangan menganggap orang itu rendah, lebih baik dari kita. Nih gua nih orang baik nih, ahli taat. Jangan, kita belum tahu. Mungkin aja orang tadi setelah berbuat dosa, berbuat maksiat, ya siang dia berbuat dosa, siang dia berbuat maksiat, malamnya dia taubat. Akhirnya Allah kasih taufik hidayah jadi orang baik. Atau malamnya dia berbuat dosa, malamnya dia berbuat maksiat, siang harinya dia taubat, akhirnya menjadi manusia yang baik. Kita masih menceritakan aja keaibannya, padahal dia udah taubat, padahal dia sudah menjadi hamba Allah yang baik. Nah, makanya kesimpulannya kita disuruh ya harus husnuzon. Baik husnuzon kepada Allah maupun husnuzon kepada makhluk-makhluk Allah, termasuk kepada kita sesama. Nah ini maksudnya. Karena banyak tuh ya lama dia beramal ya dengan amalan-amalan ya ahli neraka, padahal tulisannya dia ahli sorga. Ya. Di Lauhul Mahfuz itu dia termasuk min ahlil jannah. Nah seperti itu. Wa ya'malu amala ahlil jannati, dan ada orang beramal amalan ahli sorga. Wa innahu min ahlin nar, sesungguhnya catatannya di ahli nar. Ada juga Bapak, kata Nabi di dalam hadis riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari ini, ada orang ya di catatannya tuh dia termasuk min ahlin nar, tapi ya perbuatannya baik terus, min ahlil jannah. Nah ini berarti nanti di akhirnya ada masalah. Ya, di akhir pada saat mau meninggal dunia ada masalah. Nah seperti itu. Makanya ditutup nih hadis. Wa innamal a'malu bil khawatimi. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Wa innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amal-amal itu dinilainya di akhir. Tuh, makanya kita nggak boleh merasa bangga dulu. Ya, karena kita belum tahu akhir kita. Nah, makanya ada rasa khauf di dalam diri kita. Ya, jadi roja, optimis ada, khauf juga harus ada di dalam diri kita. Kita khawatir ya Allah, jangan sampai akhir kehidupan kita menjadi akhir yang tidak baik. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh. Jadi Allah udah bilang tuh, ya, kita disuruh bertakwa terus, sebenar-benarnya takwa kalau bisa semampu kita. Ya, terus bertakwa, jangan bosan, terus istiqomah kapan saja semampu kita. Akhirnya dipesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal dunia ya kecuali dalam keadaan Islam. Jadi iman kita, Islam kita pertahankan terus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini hati kadang-kadang bisa berubah-berubah, Pak. Kita suka, ya kadang-kadang ini kita suka, besok kita benci. Ya, besok kita benci, nanti berubah lagi menjadi kita suka. Ya begitu. Ya, itu yang namanya hati. Tapi untuk masalah iman dan agama jangan ditukar-tukar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, jadi kalau bisa, kalau masalah iman, agama sudah ya mantapkan ya Allah. Kalau partai kita bisa aja 5 tahun yang lalu partai kita ini, sekarang ya 5 tahun lagi kita beda lagi. Pilihan kita dulu kita ya seneng sama calon presiden misalnya si A. Ya sekarang kita udah kegedeman banget sama dia misalnya, kita ganti lagi, itu nggak masalah. Ya, tapi kalau masalah agama, iman, jangan kita tukar-tukar. Ya, kalau kita suka sama orang itu mungkin kadang-kadang ya bisa berubah. Kemarin saya suka, ternyata saya lihat dia begini, ya akhirnya jadi dibenci. Ya kemarin dibenci, ya akhirnya sekarang disuka. Makanya kita kalau membenci orang jangan terlalu benci. Suatu saat kita bisa cinta. Kita kalau cinta sama seorang jangan terlalu berlebihan. Suatu saat dia akan kita benci. Itu namanya hati. Ya, tapi terkait tentang iman, sekali lagi saya garis bawahi, terkait tentang agama
jangan sampai berubah. Ya. Apa artinya? Kita udah bilang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Tuh raditu udah. Jadi raditul Islam dina. Saya redho Islam itu agama saya sampai akhir kehidupan saya. Tuh begitu. Jadi kita mantapkan. Makanya di dalam tasyahud kita selalu baca tuh, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tuh ya Bapak ya. Nah begitu. Jadi kita setiap kali ya tasyahud akhir jangan kita lupakan baca itu doa. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mantapkan hati saya untuk selalu berpedoman, berpegang teguh pada agama engkau, yaitu agama Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Itu Bapak Saudara. Nah, ini yang dimaksud hadis wa innamal a'malu bil khawatimi. Gitu. Qalal ulama radhiyallahu anhum, berkata para ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah memberikan keridhaan buat mereka, su'ul khatimati la yakunu, ya su'ul khatimah itu tidak bisa terjadi illa liman kana musirran alal ma'asi fil batini, kecuali bagi orang-orang yang terus menerus melaksanakan di dalam batinnya maksiat. Kata ulama, su'ul khatimah enggak mungkin terjadi kecuali bagi orang-orang yang selalu berbuat dosa, berbuat maksiat. Tuh, makanya kita jangan meremehkan dosa, jangan meremehkan maksiat. Kalau yang udah kemarin-kemarin dah kita taubat istighfar, ya Allah ampunilah saya, astagfirullahalazim min kulli dzunub, ya astagfirullahalazim min jami'il ma'asi. Kita mohon ampunan dari semua dosa, kita minta ampunan dari semua maksiat yang pernah kita lakukan. Kan dulu mungkin kita waktu muda, ya waktu kita remaja mungkin banyak dosa, banyak maksiat, ya. Nah sekarang kita udah menyadari, nah kita taubat dah, taubat. Nah begitu. Tapi kalau orang terus menerus melakukan maksiat, nah ini bisa terjadi su'ul khotimah. Tapi kata ulama, kalau dia tidak pernah ya meremehkan dosa maksiat, dia selalu istighfar mohon ampun, insya Allah ya dia dikasih sama Allah tidak akan su'ul khotimah. Walahu ikdamun alal kabairi, kemudian dia selalu melakukan dosa-dosa besar. Dosa kecil diremehin, terus dilakukan. Dosa besar diberani perbuat. Tuh begitu. Kita padahal Pak, dosa besar sama dosa kecil takut dua-duanya. Sebab dosa besar ya dosanya kepada Allah. Dosa kecil juga dosanya kepada Allah. Jangan bilang ini dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil kalau dosa kecil dah. Jangan. Ya, mau dosa besar, mau dosa kecil sama. Itu dosanya kepada Allah. Mukhadi'atan lillahi azza wa jalla, karena dia ya berani tuh kepada Allah azza wa jalla. Ya, dosa maksiat dia terus lakukan. Ya, ini karena dia berani kepada Allah azza wa jalla. Amma man kana ala qadamil istiqamati fi zahiri, adapun orang yang senantiasa menampilkan istiqamah zahirnya, walam yusirra ala maksiatin fil batini, dan dia tidak terus menerus melakukan maksiat dalam hatinya, fama sami'na, maka kami tidak mendengar, wala alimna, dan kami tidak mengetahui, anna misla hadza, sesungguhnya orang seperti ini yuhtamu lahu bisu'in abada, dia akan ya ditutup kehidupannya dengan kejelekan selama-lamanya. Tuh, kalau ada orang yang istiqomah terus zahirnya, di dalam batinnya enggak pernah melakukan maksiat, takut dia, insya Allah dah, ya kata ulama-ulama, yang begini saya belum pernah dengar, yang begini saya belum pernah tahu, kalau akhirnya nanti su'ul khotimah. Nah begitu. Jadi makanya kita disuruh apa? Suruh terus istiqomah, ya bertakwa kepada Allah. Terus ya kita taubat. Ya, yang namanya manusia mungkin ada aja dosa dan kesalahan, tapi yang terpenting cepat taubat.
cepat istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu ala dzalika, dan bagi Allah segala puji atas yang demikian itu. Bi khilafi man ghalaba alaihi hubbal ma'asi, berbeda orang yang memang udah dikuasai oleh cinta maksiat, wal wuqu'i fiha, dan terlibat di dalam maksiat, terjerumus di dalam perbuatan maksiat, min ghairi taubatin, tanpa taubat. Nah, berbeda. Ada orang udah memang dipengaruhi jiwanya ya oleh cinta maksiat, dan dia memang udah terperosok di situ. Ya, enggak mau taubat, dosa, tidak mau taubat. Nah, ini mungkin ya nanti bisa su'ul khotimah. Farubbama nazalahil mautu, maka mungkin saja saat kematian datang, qabla taubati, sebelum taubat, fayusdimuhu syaitanu inda tilka sadmati, maka dibenturkan tuh oleh setan saat dia ya mau meninggal dunia, suka berbuat dosa maksiat. Nah, udah setan datang di situ. Wayah tupuhu inda tilka dahsyati, lalu disamber ya oleh setan saat kondisi yang lagi kritis itu. Jadi ya ada orang-orang yang memang udah saat-saat kritis, ya udah mau meninggal dunia, tadinya dia suka berbuat maksiat. Nah, pada saat genting, setan datang, Pak. Iblis datang. Ya, nah disitulah yang kadang-kadang dia ya mengakui ya bahwa iblis itu sebagai Tuhannya. Nah, ini yang namanya su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Iya. Artinya bahasa singkatnya, apakah setiap orang yang melakukan su'ul khotimah itu pasti masuk neraka? Baik. Jadi selama ada imannya berarti dia nggak su'ul khotimah. Jadi yang dimaksud su'ul khotimah itu udah keluar dari agama. Gitu. Orang kalau udah keluar dari agama, Pak, udah nggak ada lagi jalan lain. Ya, su'ul khotimah itu ya berarti ya udah ahlun nar. Kenapa? Sebab yang dimaksud su'ul khotimah itu tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selama dia meninggal dunia dalam keadaan Islam, iman, ya, itu dia tetap husnul khotimah. Walaupun mungkin dia suka berbuat dosa, tapi di akhirnya tetap dia beriman. Itu masih dimungkinkan husnul khotimah, walaupun bisa saja dia transit dulu. Ya, kan bisa. Karena banyak dosa, banyak maksiat, transit dulu. Tapi satu saat dia akan ditarik kembali masuk ke dalam surga. Jadi ini maksud su'ul khotimah ini yang dikatakan jadi ya amal ahli jannah berubah menjadi ahli nar, itu berubah iman. Ya, orang kalau udah imannya berubah, yang tadi saya katakan dia muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya selama agamanya masih tetap, itu masih dapat pertolongan dari Allah. Ya. Namanya bukan su'ul khotimah. Ya, begitu. Makanya orang yang husnul khotimah ada yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, ada juga yang tidak, saat meninggal dunia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya tetap mengakui beriman Allah itu sebagai Tuhannya. Ya, cuma karena dia suka dosa maksiat yang mungkin agak susah, nah itu mungkin nanti dia transit terlebih dahulu. Kemana? Ke neraka. Tapi setelah itu diselamatkan kembali. Nah, begitu. Yang su'ul khotimah yang bisa dikategorikan min ahlin nar, itu yang udah keluar agama. Ya, seperti orang yang murtad. Ya, nanti ada contoh-contohnya. Ya, seperti ya iblis. Itu kan iblis berapa lama ibadah? Ya, makhluk Allah ribuan tahun Bapak ibadah, tapi akhirnya kufur sama Allah. Ada nanti namanya Barseso, ya itu begitu, ya Barseso itu seorang ulama, wah hebat, ilmunya mantep, ya tapi di akhirnya dia su'ul khotimah karena dipengaruhi oleh iblis, disujud sama iblis, ditinggalkan keimanannya. Nah itu namanya su'ul khotimah.
Tapi kalau nggak begitu mah, ya insya Allah ya dosa yang dilakukan kalau dia belum sampai meninggalkan agama dan iman, itu paling-paling maksiatnya bisa menyebabkan dia dimasukkan ke neraka dulu, tapi setelah itu diangkat kembali ke dalam surga. Makanya nanti ada orang ya yang udah lama di neraka, semuanya udah pada masuk surga. Ada satu orang yang belum diambil, lalu dengan rahmat Allah diambil tuh ya. Terakhir nih masuk surga, dibingung di depan pintu surga. Kata Allah, udah masuk aja pintu surga. Ngapain? Ya Allah, saya bingung, semuanya tempat udah ditempatin. Ya sono udah penuh, sono udah penuh, sudah udah penuh. Nah begitu. Tapi kata Allah, jangan kamu katakan seperti itu. Kamu nanti akan saya kasih satu tempat yang luas tempatnya. Orang yang terakhir masuk surga aja masih dikasih tempat yang istimewa. Nah seperti itu ya. Jadi ini kembali ya kepada yang tadi ya. Jadi selama iman kita masih ada di hati kita ya, itu insya Allah kita tidak masuk dalam kategori apa? Su'ul khotimah. Begitu. Nah, jadi penyebab-penyebabnya itu begitu. Orang yang menggampangkan ya terkait tentang dosa maksiat, nggak mau tobat. Nah ini bisa aja ketika kematian datang, akhirnya setan mempengaruhi dia, disamber dia, akhirnya dia ya keluar jalur ya, sehingga dia jadi kufur. Wal iyazu billah. Itu yang kita minta pertolongan dari Allah, jangan sampai terjadi. Fayazharu syaqa'uhu linnasi 'inda mautihi, maka nampak celakanya dia kepada orang lain ketika matinya. Wa qad yakunul 'abdu mustaqiman, terkadang nih ada hamba Allah yang mustaqiman istiqomah tula umrihi, sepanjang umurnya. Bapak, Ibu, Saudara, dicontohkan sama ya pengarang kitab ini, ada hamba Allah yang istiqomah terus panjang umurnya. Summa yughayyiru, kemudian dia merubah. Wa yubaddilu, mengganti. Iza qaruba ajal, tatkala ajalnya udah mau dekat, pas lagi mau meninggal, dia berubah akidah, dia berubah keimanan. Padahal sepanjang ya umurnya itu dia termasuk hamba Allah yang istiqomah. Akhirnya wa yukhriju, dan dia keluar antorikil istiqomah ya, wa yahruju, dan dia keluar antorikil istiqomati, dari jalan istiqomah. Fayakunu zalika sababan lisu'i khotimatihi, maka itu sebagai penyebab su'ul khotimahnya. Wasyu'mi akibati, dan jelek akibatnya akhirnya. Mana contohnya? Kama waqa'ah li iblis, seperti yang terjadi pada iblis. Coba lihat iblis ini diceritakan begini. Faqad warada, maka sungguhlah datang keterangannya, annahu, bahwasanya iblis abadallaha, menyembah Allah Subhanahu wa taala, ma'al malaikati, bersama-sama dengan makhluk Allah yaitu malaikat. Jadi iblis ibadah kepada Allah itu bersama dengan para malaikat, lamanya berapa tahun? Sama nina alpasanatin, 80.000 tahun. 80.000 tahun. Lama enggak? Lama. Ya, 80.000 tahun. Tapi karena ada rasa sombong, kibir, akhirnya dia dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, diusir dari surga ya, dan menjadi hamba Allah yang kufur. Udah, itu namanya su'ul khotimah tuh yang begitu. Ya contohnya iblis itu su'ul khotimah. Ya, udah 80.000 tahun beribadah kepada Allah, istiqomah terus 80.000 tahun, bahkan sama malaikat. Di beberapa kitab dijelaskan tuh Bapak Saudara, bahkan ibadahnya iblis itu lebih hebat ya kebanding daripada malaikat. Malaikat udah hebat banget ibadahnya, iblis lebih hebat lagi. Tapi karena ada kesalahan ya, di akhirnya dia termasuk su'ul khotimah. Artinya udah, dia termasuk yang dikategorikan sebagai hamba Allah yang kufur. Ya itu. Masya Allah. Wa kadzalika, begitu juga Bal'am bin Ba'ura. Ada lagi ulama namanya Bal'am bin Ba'ura. Ya, ini Bal'am bin Ba'ura ini seorang yang dikasih ilmu sama Allah hebat.
Allazi atahullahu ayatihi, Allah sudah berikan dia ya tanda-tanda kebesaran Allah buat dia. Apa aja ditahu, apa aja bisa. Ya itu Bal'am. Ilmu apa yang dia kagak bisa? Oh begitu. Makanya banyak orang pinter keblinger. Ya begitu. Nah Bal'am ini termasuk salah satu contoh dari ya makhluk Allah yang Allah ciptakan dia, masya Allah dikasih tuh ayat-ayat Allah. Pansalakha minha bikhuludihi ilal ardi wattibai hawahu. Akhirnya dia bisa ya itu ya selama-lamanya ya di bumi, namun sayang dia ngikutin hawa nafsu ya. Ya, karena dia merasa yang paling hebat, yang paling pintar, segalanya bisa, ya sehingga ya dia dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Akhirnya su'ul khotimah. Itu Bal'am. Nah ada satu lagi, wa kadzalika begitu juga Barseso. Nah Barseso al-abid, seorang hamba Allah yang ahli ibadah. Allazi ruwiya, yang diriwayatkan annallaha qala fi haqqihi. Nah nanti ada riwayatnya. Ya, jadi riwayatnya itu ya akhirnya Barseso dipengaruhi oleh setan, oleh iblis. Ya, begitu. Nanti akan diceritakan tuh cerita Barseso. Dia murid-muridnya aja pada bisa terbang. Ya, muridnya bagaimana gurunya? Ya, muridnya bisa terbang. Ya Allah, udah hebat banget dah. Kedekatannya dengan Allah udah begitu hebat. Ilmu-ilmu Allah udah dimiliki semuanya. Tapi akhirnya ya dia termasuk su'ul khotimah. Itu Barseso. Jadi ada contohnya 3 tuh. Ya, iblis, ya kemudian Bal'am bin Ba'ura, kemudian sama Barseso. Ya. Nah, ini sebagaimana firman Allah, kamasalis syaitoni iz qala lil insani kfur, sebagaimana perumpamaan setan ketika setan itu berkata kepada manusia ukfur. Tuh kufurlah. Jadi nanti Barseso dipengaruhi oleh iblis. Ya akhirnya dia terpengaruh